Dokter. Ya, slide. Jadi materi kuliah hari ini ada 3 subtopik ya. Yang pertama adalah alergi yang menyangkut dengan urtikaria. Jadi ada urtikaria akut dan kronis, ini atau bahasa awamnya biduran. Kemudian ada disidrosis atau pamfolik. Kemudian penyakit autoimun yang kita bahas ada 3, skleroderma, lupus eritematosus, dan dermatomyositis. Dan yang terakhir adalah ini reaksi kulit akibat obat. Tapi kami memilih yang masih belum mengancam jiwa raga ya. Jadi ada fixed drug eruption sama exanthematus drug eruption. Slide. Oke, jadi yang pertama adalah urtikaria. Jadi urtikaria itu adalah suatu reaksi vaskular yang terjadi pada kulit. Tandanya yaitu ada edem setempat yang cepat dan timbul dan dia menghilang perlahan-lahan. Jadi biasanya timbul dalam waktu yang cepat, kemudian hilangnya juga cepat gitu deh. Berwarna pucat atau kemerahan gitu ya kalau dia lagi kambuh. Kemudian yang dikeluhkan pasien itu adalah rasa gatal yang berat dan rasa yang tersengat seperti tertusuk. Jadi penyakit namanya urtikaria, tapi gejalanya namanya urtika. Slide. Ini penyebabnya banyak macam-macam gitu ya. Jadi kalau yang paling banyak kemungkinannya itu disebabkan oleh obat-obatan gitu, makanan, inhalan. Inhalan itu adalah hirupan gitu. Kemudian ada infeksi kuman atau jamur maupun parasit, kemudian gigitan serangga, penyakit sistemik, bisa juga SLE, limfoma dan demam rematik. Kemudian stres psikis gitu juga berpengaruh. Kemudian ada juga fisik dari udara panas, dingin, tekanan, radiasi maupun ultraviolet. Kemudian autoimun dan idiopatik. Slide. Patofisiologinya, jadi kalau misalnya patofisiologi urtikaria itu yang paling utama yaitu diperantarai oleh sel mas gitu ya. Jadi ada sel mas nih yang masuk terus teraktivasi, akhirnya mengeluarkan histamin dan mediator seperti PAF ya, ini platelet activating factor dan sitokin. Kemudian karena mediatornya lepas, maka akan mengaktifasi saraf sensorik, akhirnya jadi vasodilatasi, ada ekstravasasi plasma, dan akhirnya akan bermigrasi sel-sel inflamasi ini ke lesi urtikarianya. Nah, pada kulit yang terkena ini biasanya ditemukan berbagai jenis sel inflamasi. Ada eosinofil, ada atau neutrofil, makrofag, dan sel T. Slide. Jadi intinya kalau urtikaria itu adalah sel mas. Ini tadi bisa dibaca sendiri gitu ya patogenesanya. Jadi penyebabnya adanya sel mas, kemudian mengaktifasi mast selnya itu, kemudian nanti akan mengeluarkan, kalau misalnya dia teraktivasi nih pembuluh darahnya yang keluar interleukin itu bisa dibaca sendiri gitu ya. Oh, ternyata dia menjadi pruritus. Kalau misalnya mengaktifasi TGF beta, beta FGF gitu akan membuat vasodilatasi, akhirnya di lesi kulitnya membentuk eritem ataupun akan terjadi ekstravasasi akhirnya menjadi wheal. Wheal itu adalah apa itu deh, wheel itu kayak urtika begitu ya. Slide. Nah, gejala klinisnya itu ingat urtikaria ditandai dengan timbulnya peninggian pada kulit dan angioedem secara mendadak. Maaf. Peninggian kulit ini pada urtikaria harus memenuhi kriteria di bawah ini. Apa aja gitu ya? Biasanya bisa ditemukan edem sentral dengan ukuran bervariasi. Kemudian terasa sangat gatal atau kadang-kadang terasa seperti burning sensation. Dan umumnya dia itu kurang dari 24 jam dia akan menghilang. Ada juga yang dia dalam fase cepat gitu ya. Fase akut kurang dari 1 jam dia sudah kempes sendiri. Slide. Ini udah kita tahu etiologi,
klasifikasinya juga bermacam-macam. Kalau kita berdasarkan dari waktu, ada yang akut, ada yang kronik ya. Kita sebutnya kalau akut batasannya adalah kurang dari 6 minggu, kalau kronik adalah lebih dari 6 minggu. Morfologinya, bentuknya juga bisa kita sebutkan. Apa bentuknya papul-papul gitu ya, papular gitu. Apakah gutata? Gutata itu seperti tetesan air. Jadi kalau kulit itu suruh berandai-andai. Jadi gutata itu jadi dia kecil-kecil kayak tetesan air embun seperti itu. Kemudian kalau girata berarti wheelnya besar-besar ukurannya. Kemudian kalau kita bahas mengenai klasifikasi luasnya, ada yang lokal, ada yang generalisata, ataupun ada angioedem. Bedanya apa nih kalau angioedem? Jadi kalau angioedem itu berarti lapisan yang terkena itu lebih deep, lebih dalam daripada dermis atau submukasanya. Jadi kalau kita logikanya itu kalau urtika itu dari epidermis dermis, tapi kalau angioedem itu dia lebih mengenai deep bawahnya lagi, biasanya ke dermis maupun submukosa. Kalau penyebabnya juga bisa karena reaksi imunologi gitu ya, karena ada hubungannya dari IgE, imunoglobulin E, komplement maupun reaksi alergi tipe 4 ataupun dari reaksi non imunologis dan idiopati. Slide. Ini jadi kalau misalnya nih dok, jenis urtikaria adrenergik ini biasanya berhubungan dengan kenaikan konsentrasi noradrenalin maupun adrenalin plasma. Kalau kolinergik biasanya dari urtikaria fisik. Dok, saya kalau keringetan nih di punggung saya tiba-tiba keringetan terus akhirnya biduran, berarti itu ada namanya urtikaria kolinergik karena dipicu oleh kenaikan adanya suhu tubuh sendiri ataupun dari keringat. Kalau dingin biasanya urtikaria yang dipicu karena rangsangan dingin. Oh, ke Malang nih jalan-jalan ke Batu, kemudian aku kok biduran, jangan-jangan perubahan suhunya dingin dia menjadi pencetus dari urtikaria. Kemudian urtikaria fisik, jadi kelompok urtikaria yang dipicu oleh rangsangan fisik dari luar. Gejalanya biasanya dermografisme. Jadi kalau dermografisme kita tulis nih misalnya di tangan kita ini karena gesekan misalnya ditulis nih apa ini urtika, jadi akan terbentuk dermografisme, kulitnya itu akan tertulis seperti tulisan urtikaria. Kalau idiopatik ya yang udah kita misalnya picu, kita cari pencetusnya nggak ketahuan ya berarti kemungkinan urtikaria idiopatik. Slide. Nah ini ya tadi bedanya kalau urtika itu jadi peninggian gitu ya, Will ya. Tapi kalau angioedem namanya edem dan angio berarti ada keterlibatan dari pembuluh darah. Jadi angioedem itu pembengkakan biasanya disebabkan karena ada peningkatan permeabilitas vaskular pada jaringan subkutan kulit, lapisan mukosa dan submukos. Jadi dia lebih deep lagi deh. Kan kulit ada 3 lapisan ya, epidermis, dermis dan subkutis gitu ya. Dia yang deep yang bagian dermis sampai ke bawah itu ada keterlibatan angioedem. Bisa juga disebut giant urtikaria, Quincke edem dan angioneurotic edema. Nah, ini biasanya memang angioedem gandengannya dihubungkan dengan si urtika. Cuman bedanya apa? Ini adik-adik harus tahu nih, kalau angioedem itu biasanya selalu melibatkan lapisan dermis yang lebih dalam atau dia ada keterlibatan jaringan submukosa atau subkutan di bawahnya, dermis dan bawahnya. Tapi kalau urtikaria dia lebih superficial nih, jadi dia lebih dermis bagian atas sama epidermis. Makanya kalau urtikaria dia penyembuhannya lebih cepat daripada si angioedem gitu. Kalau angioedem kita wajib diobservasi ketat. Slide. Ini DD-nya bisa dilihat dibandingkan sendiri ya, ada vaskulitis. Kalau vaskulitis berarti peradangan kulit yang berhubungan dengan vaskular, biasanya dia ditungkai gitu. Mastositosis berhubungan dengan sel emas. Mevigoid bullosa dia lebih cenderung ke vesikel ya dek ya, vesikel lepuh berisi air. Kemudian ada pitros, pitriasis rosea, biasanya ada keterlibatan dia tuh ada heral patch ya, ada satu bentukan apa mother lesionnya, kemudian bisa lupus juga gitu ya, kemudian anafilaktoid purpura dan morbus Hansen. Jadi bentukannya yang bentuknya urtika atau wheel, DD-nya banyak sekali. Slide. Ini pemeriksaan penunjangnya biasanya bisa kita lihat dari pemeriksaan darah, urin, feses atau rutin. Fungsinya apa dok? Jadi kalau urtika itu kan biasanya ada keterlibatan yang lain ya, misalnya apakah ada infeksi ya bisa kita lihat dari leukosit di darahnya atau misalnya ISK maupun dari diare. Kemudian kita cek kadar
GE-nya ataupun eosinofil. Kemudian kita kalau curiga pencetusnya ini dari infeksi, ya apakah ada gigi lubang, kita kolaborasi dengan dokter gigi, THT maupun usapan genitalia. Misalnya kalau dia keputihan juga berpengaruh, kok urtikanya nggak sembuh-sembuh ya, ternyata dari infeksi dari si flor albusnya. Kemudian yang paling patognomonik ya berarti skin prick test ya, uji tusuk kulit. Kemudian ada uji serum otolog gitu ya, ada uji demografism yang paling bisa kita lakukan dan yang paling spesifik yaitu pemeriksaan histopatologi kulit, kita PA begitu. Itu yang gambar bawah itu demografism ya, ditulis tuh skin gitu ya, bentukannya dia timbul seperti apa yang kita tulis, itu namanya demografism. Slide. Ini tata laksananya, ingat tata laksananya itu kita lihat langsung tabelnya ya. Berarti kita yang pertama tata laksananya harus kita mencari dulu apa faktor pencetusnya. Jadi benar-benar dicari faktor pencetusnya. Karena kita mau sebagus apapun obat, kita kasih obat, tapi kalau kita edukasinya kurang, pasien tuh akan balik. Kok saya kambuh lagi dok? Kok saya kambuh lagi begitu ya? Jadi kita harus mencari apa faktor pencetusnya. Kita cari semua, kita jelaskan semua begitu ya. Kemudian untuk yang topikalnya, misalnya karena dia will gitu ya, bisa kita kasih bedak yang paling gampang boleh dok, bedak salisil boleh, Caladin lotion karena mengandung kalamin dia jadi menghilangkan gatelnya boleh. Kemudian kasih steroid topikal misalnya ya, steroid topikal itu bisa dari yang mometasone yang potensinya rendah boleh. Kalau misalnya yang sistemik berarti kita harus berikan non sedating antihistamin selama 2 minggu. Jadinya kita 2 minggu dikasih cetirizine sehari sekali selama 2 minggu sambil kita eliminir apa faktor pencetusnya. Begitu ya. Jadi dari makanan, dari infeksi kita cari, dari cuaca gitu ya, dijelasin. Terus kita kasih cetirizine selama 2 minggu. Sembuh nggak sembuh harus diobati tiap hari selama 2 minggu. Kemudian kalau dia tidak membaik berarti kita bisa naikkan dosisnya selama 1-4 minggu. Tapi kalau tidak bisa, ada exacerbasi, berarti kita boleh memberikan sistemik steroid seperti methylprednisolone bisa. Kalau nggak membaik lagi berarti harus kita berikan sparing agent seperti cyclosporin A, antihistamin, dapsone maupun omalizumab. Tapi biasanya kita edukasi dan kita eliminir faktor pencetusnya dengan cetirizine 2 minggu, insya Allah perbaikan. Slide. Ada pertanyaan dari untuk urtika maupun angioedem? Lanjut dulu aja ya sampai selesai disidrosis ya. Sekarang kita disidrosis adalah kalau disidrosis dermatitis endogen akut dan kronis pada tangan maupun kaki dengan karakteristik klinis berupa vesikel kecil sampai besar dengan gambaran histologis vesikel spongiotik. Ini khas banget deh. Biasanya dia ada vesikel kecil, kita sebutnya deep vesicle. Jadi vesikel itu kan lepuh ya, lepuh berisi air gitu kan, tapi dia di dalamnya deh, deep. Jadi seolah-olah itu cairannya itu ada di dalam si kulit. Biasanya memang telapak tangan dan telapak kaki. Kalau akut namanya pomfolik, tapi kalau berulang kronis lama itu berarti ada keterlibatan dari alergi kontak. Etiologinya belum diketahui, tapi pencetus dari eksaserbasi ini digadang-gadang dia mempunyai hubungan ada bakat untuk alergi seperti atopi, kontak alergi, kayak stres mau ujian dok gitu ya, kambuh bisa ataupun udara panas. Pomfolik pun juga bisa terjadi setelah terapi IV dengan imunoglobulin atau menelan obat-obatan seperti piroxicam, serta yaitu bisa tercetus dari kontaknya dari metal, dari nikel, kobalt maupun krom, maupun dari implantasi dari pacemaker dari nikel. Jadi harus kita berpikiran selain dari faktor endogen, eksogen pun juga bisa. Slide. Ini klasifikasi, intinya memang kalau misalnya untuk apa itu, untuk pomfolik itu dihidrosis itu boleh semua, pokoknya ada di vesikel kita bisa klasifikasi dihidrosis. Cuman ini ada ada grade-grade-nya, ada dia akut atau kronik begitu ya. Kalau akut dia pomfolik namanya,
Dia biasanya mendadak dan berulang. Ini ciri khasnya ada deep seated vesicle. Jadi biasanya di lateral jari-jari, di telapak tangannya dan kadang di telapak kaki. Dia hanya di situ-situ saja, tangan dan kaki telapaknya. Kemudian simetris ya kanan kiri. Kemudian tidak enak rasanya, kok panas, gatal, cilik-cilikit gitu ya. Kadang vesikel yang kecil-kecil itu bergabung menjadi satu. Kemudian kalau lama biasanya kalau ataupun kita kalau apa ya iseng dikopek-kopek pakai jarum pentul akhirnya bisa mengering dan menjadi desquamasi. Biasanya menyerang usia dewasa dan dewasa muda dan biasanya berpengaruh dengan cuaca juga. Kalau musim semi dok, musim panas begini saya kok kambuh-kambuh tangannya gitu. Dan dia biasanya sembuh sendiri dalam waktu 2 sampai 3 minggu tapi sering kambuh. Kalau kronik, namanya kronik ya, biasanya itu vesikel-vesikelnya itu lebih kecil, berisi cairan jernih di bagian lateral jari, telapak tangan dan telapak kaki. Kalau udah kronik hiperkeratotic endermatitis namanya kronik berarti sudah ada plak-plaknya ya, ada plak-plaknya, ada plak hiperkeratotik, ada skuamanya, ada sisik-sisiknya yang tebel-tebel itu loh dek, keropeng-keropeng yang tebel itu kadang disertai dengan visura. Jadi visura tahu ya, jadi garis-garis tangannya itu nampak pecah-pecah dan tebal seperti itu. Kemudian kalau it reaction biasanya vesicle erythema di bagian lateral jari-jari dan telapak tangan yang gatal. Slide. Diagnosisnya biasanya klinisnya seperti apa? Kalau misalnya sulit banget gitu ya, kita bisa di biopsi untuk diperiksakan di histopatologi. Untuk contohnya, untuk yang paling mudah untuk tesnya penunjangnya yaitu bisa patch test atau tes tempel dapat membantu membedakan dengan penyakit palmoplantar lain dan mendeteksi si faktor eksaserbasi. Ini DD-nya bisa dari atopic hand dermatitis gitu ya, jadi dermatitis atopi tapi dia biasanya di telapaknya. Kalau kita disidrosis biasanya di telapaknya deh. Kalau tinea manus itu mirip ya tapi kelihatan ada central healingnya ya, jadi ada apa sih, ada central menggaung di tepinya begitu ya. Kalau psoriasiform hand dermatitis dia lebih tebel biasanya deh, lebih ngeplak, gambaran vesikelnya, desquamasinya tidak serame si psoriasiform gitu. Kalau pustular hand dermatitis dia lebih dominan ke pustul-pustul. Kalau kita ke vesikel kecil-kecil tapi menggabung. Tapi kalau pustular dia lebih ke nanah-nanah gitu ya, pustul-pustul atau keratolisis exfoliativa. Slide. Tata laksananya kita harus diterapi berdasarkan keparahan penyakitnya atau riwayat kemungkinan terdapat kofaktor yang kebanyakan terapinya bersifat empiris. Jadi kalau non medikamentosanya logikanya gitu ya, kalau ada vesikel-vesikel kecil yang bergabung, kalau dia misalnya kecil-kecil ya udah deh kita kasih steroid aja. Tapi kalau misalnya ada satu vesikel atau sampai bula begitu ya, itu sebaiknya bulanya diaspirasi. Kenapa dok? Kalau misalnya dia pecah secara spontan, takutnya dia malah sebagai port de entry kuman yang masuk ke tangan kita nih. Akhirnya bisa koinsidensi dengan infeksi sekunder. Jadi bisa tambah bernanah, tambah terinfeksi seperti itu. Jadi kita harus bijak-bijak kalau misalnya dia udah kropeng dok, udah squama, udah kering begitu ya udah kita kasih tambahin moisturizer dok boleh. Tapi kalau misalnya masih akut nih, masih merah-merah, vesikelnya banyak begitu ya, kalau misalnya bisa diaspirasi ya kita aspirasi. Tapi kalau misalnya masih vesikel kecil-kecil bergabung kan diaspirasi nggak bisa ya, ya udah biarin aja gitu ya. Kemudian kalau misalnya sampai kropeng dok, squamanya tebal gitu kan, berarti ya kita boleh di kompres NaCl dulu, nanti sampai untuk menghilangkan kropengnya itu nggak boleh dicabut-cabut, nggak boleh gratil dikelopek-kelopek gitu, tambah mengiritasi. Jadi harus dikompres dulu dengan cairan infus, baru kita kasih apa itu topikal. Kalau keratolitik biasanya ada keropengnya begitu ya, berarti kita boleh kasih steroid yang dosis potensinya kuat kayak clobetasol boleh seperti itu. Kalau misalnya dia itu dok misalnya cuman ngelopek-ngelopek desquamasi atau exfoliate aja tipis begitu, kita kasih yang potensi rendah juga boleh deh steroidnya begitu. Kalau misalnya nanti sudah perbaikan dok, itu kok ada UVB, PUVA, UVA, itu biasanya kita fototerapi untuk mengembalikan kulitnya kembali ke kembali ke kulit, maksudnya desquamasi squamanya itu biar terangkat seperti itu.
Kalau misalnya dia udah kronis, kambuh-kambuhan dok ini saya, ya kita harus cari nih, biasanya terapinya dikombinasi, kita kasih topikal juga kita kasih sistemik seperti itu. Slide. Udah ada pertanyaan untuk si apa itu tadi, urtikaria, ainoideum sama disidrosis. Biasanya ini kebanyakan pada adik-adik nih, kebanyakan pasien saya juga pada adik anak-anak yang mau UMPTN, apa sih, SPMB, mau ujian dok, atau misalnya anak-anak pondok yang mau apa itu, mau murojaah setoran, itu kadang dia muncul nih. Biasanya memang pemicunya faktor psikis seperti itu. Lanjut, lanjut aja ya, biar cepat selesai juga. Slide. Sekarang ini yang autoimun ya, ini yang scleroderma. Jadi kalau scleroderma itu namanya scleroderma, dia itu berasal dari Yunani. Skleros itu keras kulitnya, derma itu kulit. Jadi kulitnya itu mengeras deh. Kita lihat aja udah kayaknya udah selenting-melenting keras banget gitu ya. Skleroderma itu biasa juga disebut systemic sclerosis, yaitu suatu penyakit ingat atau imun kronis yang dapat mempengaruhi sejumlah sistem tubuh. Jadi dia kronis deh, nggak mungkin dia akut langsung tiba-tiba mengeras, nggak mungkin. Pasti dia ada sesuai dengan perjalanan waktunya. Tapi dia ada klasifikasinya, apakah dia lokal maupun sistemik. Karena biasanya perjalanannya kronis akhirnya akan mempengaruhi sejumlah sistem tubuh. Etiologinya apa dok? Ya dari metabolisme kolagen. Jadi metabolisme kolagennya itu abnormal. Jadi memang basicnya di dermis itu kolagennya untuk elastisitas kulitnya itu dia ada gangguan gitu deh. Jadi dia mengkaku begitu ya. Faktor yang diduga berperan itu ada faktor genetik, ada trauma, jaringan lokal maupun infeksi, dan mekanisme dari autoimun. Tuh slide. Itu di bibirnya keras gitu ya, kayak masking gitu ya. Ini skleroderma yang tipe kutan. Jadi kalau yang tipe kutan itu dia mengenai hanya di kulit saja deh. Jadi lokalisata gitu ya. Biasanya kelainan fisik yang berkaitan dengan morfea ini bisa juga kalau ada keterlibatan di sendi, otot, neurologis, mata, gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Komplikasinya kalau pada pasien anak ada gangguan pertumbuhan, fungsi, dan kualitas hidup. Tapi kalau pada morfea pansklerotik, peningkatan risiko menjadi karsinoma sel squamous, pada kulit sklerosis kontraktur, jadi tangannya kulitnya ada gangguan. Bisa juga kalau ada keterlibatan di organ dalam, berarti ada gangguan paru, nyeri apa itu, nyeri telan, sama ada sindrom kompartemen dan ulkus. Tata laksananya ini tergantung dari keterlibatannya deh. Kalau misalnya cuman hanya mengenai kulit gitu ya, mengeras, kita bisa fototerapi, memberikan derivat vitamin D, oles, imunomodulator, dan kalau ada infeksi ya berarti kita berikan antimikroba. Slide. Ini yang tipe kutan. Tapi kalau yang sistemik, dia mengenai beberapa sistem organ. Jadi biasanya kita berkolaborasi dengan penyakit dalam deh. Jadi di kulitnya itu keras nih, tapi dia sering dismotilisasi usus, sering mual, terus parunya nafasnya nggak enak gitu ya. Itu biasanya kita rujuk juga atau kolaborasi dengan penyakit dalam. Etiopatogenisanya ya faktor genetik ya, ada proses imunologis, vaskulopati, fibrosis maupun faktor lingkungan. Gejala klinisnya juga karena ada keterlibatan sistemik, jadi ada gangguan vaskular, kulit, jantung, paru, saluran cerna, dan keterlibatan ginjal. Pemeriksaan penunjangnya harus di anates, kita ronsen nih, ataupun kita histo-PA. Tata laksananya juga sesuai dengan organ yang kena. Kalau misalnya obat, biasanya ini yang memberikan siklosporin, methotrexate, MMF, mycophenolate mofetil, ini dari penyakit dalam deh. Kalau kami biasanya kortikosteroid, kemudian kalau misalnya bercak putih mengeras begitu, kita bisa laser gitu ya. Kemudian bisa diberikan bahan pemutih, asam salisilat, peeling kimiawi. Kemudian kita bekerja sama dengan departemen lain dan hindari paparan dingin maupun dilarang merokok. Slide. Ini sekedar tahu aja ya, karena memang kalau adik-adik semester 6 ini terlalu dalam kayaknya gitu ya. Jadi ini juga ada sebutannya CRASH syndrome. Jadi kalau CRASH syndrome itu ada kalsinosis nih, ada kalsium deposit di kulit, ada Raynaud fenomen. Jadi apa itu? Kita bisa lihat ya di ujung-ujung jarinya itu
terdapat spasme dari pembuluh darah, ada esophageal dysfunction, sering mual begitu, sering muntah gitu ya. Sklerodaktil, kulitnya itu ada penebalan, kemudian lukanya di ujung-ujung itu ada luka maupun telangiektasis atau CRES yang kita sebut, berarti dia termasuk sklerosis sistemik atau skleroderma. Slide. Ini ada mayor formnya. Kalau limited itu biasanya 66%, dia ada Raynaud fenomen gitu ya. Terus tadi ada sklerodaktil yang tengah maupun ada masking effect. Tapi kalau diffuse dia yaitu tadi bisa sklerodaktil juga atau overlap atau keterlibatan dari penyakit yang lain deh, penyakit dari autoimun yang lain seperti lupus, seperti myositis gitu bisa juga. Slide. Agak sulit nih kayaknya nih ya. Kriteria mayornya ada penebalan, pengerasan kulit yang simetris pada kulit jari dan kulit proksimal terhadap sendi metacarpophalangeal dan metatarsal phalangeal. Jadinya yang mayor itu kalau wis tebel ada pengerasan kulit itu berarti kriteria mayor. Kalau kriteria minornya ada sklerodaktil, pencekungan jari atau hilangnya substansi jari atau fibrosis basal kedua paru. Jadi kalau misalnya ada kriteria tegak itu mayornya ada satu, ada tebel, kemudian ada sklerodaktil, berarti udah termasuk si systemic sclerosis gitu ya. Nah, perlu dipikirkan juga kemungkinan skleroderma bila ditemukan fenomena Raynaud pada wanita umur 20-50 tahun. Jadi kita berpikirnya kalau morphea sklerosis sistemik itu pasti ada keterlibatan deh. Misalnya kok ini wajahnya kok kayaknya keras ya, atau bagian area tangannya keras. Coba kita lihat apakah ada sklerodaktil gitu ya, maupun ada Raynaud fenomen seperti itu yang tadi saya sebutkan. Slide. Ini jadi anamnesa dulu, pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang gitu ya. Jadi kita kalau sklerosis kutis dilihat dulu manifestasi yang kulit yang lain ada apa aja gitu ya. Kemudian apakah ada keterlibatan manifestasi multi organ, dan akhirnya kita akan periksa dengan penunjang seperti anates. Slide. Ini juga terapinya gimana dok? Ya kita karena itu suatu sindroma atau gejala yang bermacam-macam ya kita bisa dilihat sendiri. Misalnya kalau Raynaud fenomen berarti ya kita harus jaga nih tangannya biar nggak sampai nggak sampai tambah menjadi Raynaud. Jadi kita harus ini bisa dikasih kalsium CA blocker. Biasanya dari penyakit dalamnya kita kasih obat kayak obat antihipertensi seperti itu. Kemudian kalau ada ulcer di ujung-ujung jarinya ya berarti kita rawat luka nih, disuruh kompres NaCl, kita berikan antibiotik topikal seperti itu. Kalau ada fibrosis kulit dok menebel ya kita lakukan fisioterapi boleh. Kalsinosis kutis kita juga edukasi pasien untuk merawat kulit bagaimana, atau bisa di laser CO2 nih, laser karbon dioksida. Tergantung dari gejalanya begitu ya. Slide. Ini yang kedua selain tadi systemic sclerosis atau skleroderma yaitu lupus ya, tapi ini lupus erythematosus yang terlokalisir ataupun yang limited pada kutan saja. Slide. Jadi lupus erythematosus kutan ini ada sekelompok gangguan jaringan ikat autoimun yang terlokalisasi pada kulit dan biasanya dikaitkan dengan lupus erythematosus sistemik dalam berbagai tingkatan. Jadi lupus itu ada yang kutan, ada yang sistemik. Nah ini yang khusus kutan aja. Kalau yang kutan itu dibagi lagi deh. Ada yang akut, ada yang subakut, ada intermittent dan yang kronis. Cuman yang paling sering terjadi itu yang kronis cutaneous lupus, atau yang paling banyak lagi pengkhususannya adalah discoid lupus erythematosus. Jadi DLE seperti itu. Ya, yang kalian ingat yang discoid lupus aja. Jadi dia bagian yang kronis di lupus yang kutan yang kronis gitu ya. Ingat kalau lupus erythematosus namanya lupus ya dok, pasti adalah kondisi autoimun. Kemudian diperkirakan bahwa ada kombinasi tetap endogen sama eksogen. Endogen dia ada keterlibatan genetiknya, faktor lingkungan juga dari luar juga.
Jadi kalau faktor genetiknya ya dikaitkan dengan ada ya HLA, HLA, jadi antigen leukosit manusia. Kalau lingkungan biasanya diperparah dengan paparan sinar matahari. Makanya kalau lupus itu kenapa sih takut banget dengan sinar matahari seperti itu ya. Terus kemudian untuk biasanya kalau pasien-pasien merokok dia tambah memperparah, tambah flare, tambah sering kambuh seperti itu. Maupun ada obat-obatan, tapi obat-obatan itu jarang sekali. Slide. Ini tadi yang paling banyak di lupus cutaneus itu yang bagian kronik deh. Bagian kronik yang paling banyak lagi dari discoid lupus, lupus erythematosus tumidus itu yang paling banyak adalah discoid lupus erythematosus. Slide. Ini lebih lumayan sulit nih kok discoid lupus. Slide. Jadi yang paling banyak nih ya, karena 73 sampai 85% dari discoid ini. Manifestasi klinisnya apa? Dia itu memerah di eritem. Jadi ada plak, plak itu peninggian kulit ya, kemerahan begitu ya. Kemudian biasanya kadang disertai dengan squama, scale ya. Kemudian bisa meluas biasanya ke folikel rambut deh. Jadi di rambutnya yang terkena akhirnya alopecia. Alopecia itu kayak botak seperti itu dan dia itu akan membentuk scar atropi. Jadi ciri khasnya plak itu nanti akan meluas secara perlahan, kemudian akan ada peradangan gitu deh, ya kan? Kemudian akan menimbulkan scar. Jadi ciri khasnya untuk misalnya kok ini bercaknya di kepala ya, kok bekasnya scar gitu kayak bopeng kayak scar gitu ya, kita pikirkan jangan-jangan orang ini adalah lupus kutan. Sering kambuh-kambuhan enggak? Kalau paparan sinar matahari kadang memerah. Kalau imun kita lagi rendah, kadang langsung memerah terus tambah melebar. Berarti kita harus curiga apakah ini jangan-jangan lupus kutan. Terapinya apa? Karena memang dipicu faktor eksogen dari paparan sinar matahari, jadi area-area yang terpapar sinar matahari kita harus lindungi nih. Kalau di kepala berarti dia harus pakai hijab kayak pakai topi seperti itu ya. Kalau di wajah juga dia bisa mengenai nih, sampai ke telinga tuh bisa mengenai. Jadi harus pakai misalnya pakai masker, pakai sunscreen itu harus wajib gitu ya. Kalau misalnya nanti ada keterlibatan selain kutan itu ada keterlibatan dari organ dalam dek, baru kita juga bekerja sama dengan departemen lain untuk pemberian dari kloroquine. Biasanya pengobatannya anti malaria agent itu. Slide. Ini yang terakhir, yang untuk penyakit autoimun yang terakhir, yaitu yang terakhir dermatomyositis. Ini saya belum, jarang banget kena, jarang banget ada pasien dermatomyositis, tapi di soal-soal sering deh gitu loh. Jadi ya untuk mengerti aja ya. Jadi kalau dermatomyositis itu ingat suatu penyakit inflamasi yang kronik yang mengenai kulit dan muscle, otot gitu ya. Dia termasuk autoimun, penyakit autoimun gitu ya, dan karakteristiknya itu adalah bentuknya papul-papul deh. Jadi papul-papul bruntus-bruntus, memerah, kemudian biasanya di elbow maupun di lutut maupun di siku gitu ya. Kemudian ada keterlibatan di kuku juga ada begitu. Biasanya memang lebih banyak ke wanita. Kemudian biasanya bisa mengenai fase anak-anak maupun fase dewasa. Dan biasanya terdapat kelemahan ya, kelemahan otot, dia simetris biasanya ada di area proksimal. Slide. Jadi harus kita ingat dia ada keterlibatan muscle-nya, ada di keterlibatan kulit dan ada di keterlibatan paru gitu ya. Dan derajatnya juga bermacam-macam begitu. Kemudian biasanya awalnya ada gangguan di di proksimal dan simetris, di kelemahan dari ototnya seperti itu ya. Biasanya pasien akhirnya kok saya sulit ya untuk bergerak, untuk jalan, melanjat gitu karena ototnya lemah. Slide. Ini penyakitnya, bentukan manifestasi klinisnya. Jadi karakteristiknya itu gotron papul. Jadi gotron papul itu ada bentukan papul-papul plak begitu ya di area tangan seperti itu.
Kemudian yang lainnya itu heliotrope rays, dia itu biasanya berwarna merah keunguan di di kelopak mata atas begitu. Biasanya kadang agak bengkak, kadang ada telangiektasisnya. Kemudian ada ini tadi ya, jadi patok mnemoniknya harus diingat Gotron papul dan heliotrope rays begitu. Slide. Diagnosisnya harus dibiopsi ya Dek ya, harus dibiopsi seperti itu. Kemudian apakah kita periksa juga apa ada keterlibatan di maselnya, ya harus dibiopsi biopsi dari si ototnya itu. Atau misalnya kita kalau misalnya kok dia peradangan ya kita MRI, kita carilah dengan EMG. Treatmentnya karena kita ini berkolaborasi dengan departemen lain, jadi kalau yang di kulit gitu ya, itu sulit banget deh ya. Pokoknya first line-nya ya pasien itu biasanya kita edukasi tetap seperti yang namanya penyakit autoimun, berarti ada endogen dan eksogen. Jadi yang kita bisa edukasikan ya hindari dari paparan sinar matahari, berarti ya pakai sunscreen, terus misalnya pakai baju-baju yang lengan panjang, terus kalau misalnya di siang hari kita menggunakan baju maupun kerudung yang cerah begitu ya, karena kalau misalnya yang gelap-gelap dia malah menarik paparan sinar matahari dan akhirnya bisa membuat dia kambuh. Kemudian kalau misalnya dia dari peradangan ya kita berikan steroid topikal saja. Slide. Udah, apakah ada pertanyaan nih dua topik tadi? Atau dilanjut dulu nanti pertanyaannya terakhir? Lanjut dulu aja ya sekalian, takut bosen nih. Atau pertanyaan dulu biar nggak ngantuk? Mungkin dilanjut dulu, Dok. Dilanjut dulu, Sambil oke. teman-teman menyiapkan pertanyaannya. Jadi yang terakhir reaksi kulit akibat obat. Jadi drug eruption gitu ya. Macam-macam deh. Ada yang dia mengancam jiwa dan raga seperti SJS gitu ya. SJS overlap 10 maupun 10, atau reaksi kulitnya yang dia masih fase yang tidak mengancam seperti FDA. Ini yang kita bahas yang tidak mengancam jiwa raga ya, kayak drug eruption maupun dari erupsi obat yang makulopapular atau erupsi obat yang bentuknya morbilliformis. Slide. Ini drug eruption. Kamu melihat satu kali pasien dengan FDA akan ingat selamanya gitu ya. Slide. Jadi kalau drug eruption itu adalah reaksi kulit yang timbul akibat penggunaan obat sistemik. Jadi pasti dia ada riwayat minum obat. Biasanya berupa patch eritem berbentuk bulat atau oval. Jadi dia patch itu kan bercak ya, ada yang kemerahan, ada bentuknya bulat maupun oval. Dan bila terpapar kembali timbul lesi pada tempat yang sama. Jadi harus kita lacak nih, apakah dulu pernah seperti ini, apakah pasca minum obat bercaknya di sini-sini saja begitu. Jadi kita harus beranamnesa pada pasien, harus jelas karena memang ciri khasnya dia timbulnya lesinya ya pada tempat yang sama. Slide. Etiologinya biasanya disebabkan namanya drug eruption, berarti golongan obat ya. Yang paling banyak adalah antibiotik, analgesik dan maupun antikonvulsan. Contoh obat yang paling sering yaitu dari trimethoprim sulfamethoxazole. Jadi clotrimethazole tuh ya. Bisa juga ibuprofen, tetracycline maupun naproxen. Slide. Ini bisa dibaca sendiri. Biasanya kalau pasien-pasien saya rujukan dari polisyaraf juga banyak sekali ya, bisa dari amitriptilin, bisa dari phenytoin gitu ya, ataupun dari antibiotik juga sering amoxicillin. Kalau analgesik paling sering adalah paracetamol. Tapi ini kemungkinan obat, bukan salah obatnya ya, tapi salah dari respon masing-masing orang itu berbeda-beda dalam menerima obat. Slide. Patofisiologinya belum diketahui secara pasti, tapi diperkirakan melibatkan reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Jadi obat itu berfungsi sebagai hapten, benda asing, berikatan akhirnya dengan keratinosit dan akhirnya menimbulkan respon inflamasi. Slide. Ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi ada melepasin sitokain, terus nanti ada peningkatan ICAM, akhirnya bermigrasi ke sel
ke tempatnya lesi di mana dia terbentuknya. Akhirnya akan mengeluarkan sel inflamasi CD4 sama CD8 gitu ya. Kalau CD8 mengeluarkan interferon gamma, TNF alfa dan akhirnya merusak jaringan. Kalau CD4 dia akan mengeluarkan interleukin 10, akhirnya mensupresi fungsi imun dan akhirnya menjadi lesi nonaktif. Akhirnya dia kalau terpapar lagi, ya dia akan terbentuk lagi di situ-situ aja. Slide. Gejala klinisnya bercak ya, kemerahannya patch ya dia ya. Patch eritem berbentuk bulat atau oval, biasanya ya, ada patognomoniknya deh, biasanya sekitar mulut dan genitalia. Terus ada sensasinya awalnya merah kayak burning sensation seperti itu. Demam malaise ya jarang tapi deh. Yang kerasa sih dia ngerasanya kok agak merah lagi di tempat itu lagi pasca minum obat. Lesi target yang identik dengan eritem multiforme, bagian tengah lesi dapat menjadi lecet maupun nekrotik dan akhirnya nanti kalau sudah membaik dia akan menjadi bercak kehitaman. Hitamnya yang lama sekali. Slide. Jadi ini ya kan dia bentuknya kayak sel target gitu ya. Jadi ada kita nganggapnya kayak apa sih dek, kalau kita memanah gitu kan ada apa sih papannya gitu ya, jadi dia ada tiga apa itu, tiga target, lesi target. Nah kalau sudah membaik biasanya dia merah bisa dok, keunguan bisa, kadang pun sampai lepuh deh, sampai ada bulanya di area tengah. Terus kalau dia sudah nggak minum obat maupun kita udah kasih terapi, bercaknya itu langsung hitam seperti itu. Jadi kamu ngeliat sekali aja kelihatan banget, hitam banget gitu ya, hiperpigmentasi banget tuh. Biasanya entah di area mulut, bibir, atau kemudian di tangan ini sering ya, maupun di genitalia. Biasanya yang sering di situ juga. Di terang ini juga di area perut sama di area paha dalam sering juga kena. Slide. Ini biasanya juga kalau vesicular Vick drops itu dia sampai vesikel deh, biasanya di area kelamin. Nah itu yang di area tengah itu di trunk ya, di apa tuh orakalis tuh di bagian perut sama apa itu badannya tuh hitam-hitamnya, hitam banget deh, kelihatan banget hiperpigmentasi banget. Kalau yang di wajah nih biasanya nih di area bibir yang sering seperti itu. Slide. Pemeriksaan penunjangnya bisa tes provokasi, patch test, skin prick test, dan biopsi. Slide. DD-nya bisa macam-macam ya, kalau bentuknya bula ya bisa bula vepigoid, kalau misalnya kemerahan ya masih bisa selulitis, bisa dibaca sendiri ya. Kalau SCS dok bisa juga ya, ingat SCS itu ada keterlibatan mukosa, jadi kalau misalnya Vick drag eruption ini mukosanya aman-aman aja deh, tidak ada keterlibatan. Slide. Penata laksanaan yang penting kita harus mencari, dicecer deh apa obatnya yang sering diminum, apa obat-obat yang memang dia konsumsi seperti itu ya. Kemudian ya karena namanya alergi obat berarti anti radangnya kita harus berikan steroid ya, harus steroid sistemik, dosisnya bisa dibaca sendiri 3 kali 10 mg. Kemudian kita kasih antihistamin, boleh AH2 dulu yang tidak ngantuk, yang non sedasi boleh dikasih antihistamin kayak cetirizine, boleh. Kalau topikal dok ya dilihat kalau misalnya dia lesinya bercaknya awal-awal merah, ada nekrotiknya, ada vesikelnya gitu ya, bisa diaspirasi, terus kemudian dikompres pakai NaCl dan akhirnya kita berikan krim. Krimnya kalau misalnya dia oozing basah ya kita kasih antibiotik dan steroid. Tapi kalau sudah kering menghitam kayak tadi, tinggal hiperpigmentasinya ya kita berikan krim kortikosteroid. Slide. Prognosisnya kalau misalnya masih Vick drag eruption adalah bonang, jadi baik semua ya. Slide. Ini yang terakhir, jadi ini alergi obat yang bentuknya makulopapular, jadi bentuknya dominan makula, bercak merah dan papul-papul bruntus gitu ya. Memang hati-hati karena mirip sekali dengan viral exanthem, apa sih, exanthema dari apa virus gitu ya. Slide. Jadi kalau erupsi obat berarti dia erupsinya general ya, generalisata dan simetris, terdiri dari eritem dan pruritus, jadi kemerahan dan gatal. Kadang-kadang disertai dengan
apa itu sistemik ya. Jadi ada demam, ada malaise dan nyeri sendi. Paling sering timbul dalam 2 sampai 3 minggu setelah konsumsi obat. Etiologinya dalam semua drug eruption ya mirip-mirip kayak tadi ya, bisa antibiotik, ampicillin, NSAID, sulfonamid, antibiotik, phenytoin dan karbamazepin. Obat-obat anti kejang itu sering banget menyebabkan alergi obat. Slide. Sama tadi ya, jadi tadi bentukannya dominan papul dan makula gitu ya. Dan terapinya ya yang pertama kita tata laksananya harus menghentikan obatnya. Kemudian kalau terapi suportifnya bisa topikal sama terapi sistemik lain. Terapi sistemiknya itu berarti kortikosteroid dan antihistamin. Kalau topikal dok kita kasih bedak salisil boleh. Kalau dikompres dok ya berarti dia misalnya ada koinsidensi dengan infeksi sekunder. Kok sampai luka ya, sampai ada nanah-nanahnya ya, bisa jadi gitu. Berarti kita harus perawatan luka dulu, dikompres NaCl baru kita berikan kortikosteroid topikal. Terapi lain pernah dilaporkan dengan menggunakan siklosporin, plasmafaresis dan imunoglobulin intravena. Tapi selama saya jadi SPKK jarang sekali deh kita pakai steroid gitu ya, atau kadang dikonsulkan dari divisi lain rawat inap kemudian kok timbul makula papular ya kita berikan steroid sistemik. Slide. Udah deh, selesai. Ada pertanyaan nggak? Atau misalnya sharing-sharing. Kalian semester 6 kan ya? Berarti kan UKK udah ya. UKK soalnya kan kalau kulit mirip-mirip ya, membayangkannya papul, vesikel gitu kan kadang agak-agak bingung begitu. Ada pertanyaan mungkin? 2 atau 3 pertanyaan deh biar kalian siang-siang pasti ngantuk. Ditanya dokter. Mm-mm. Jadi untuk pertanyaan saya tuh kan dari obat-obatan yang sering kita pakai, jadi kayak apa? Ya kalau di awam tuh bilangnya obat dewanya itu kan itu dari steroid ya kayak dexamethasone. Nah, semisalkan tadi kan membahas fixed drug eruption juga. Pertanyaan saya tuh adakah dokter orang yang bisa alergi terhadap golongan steroid dan apakah fixed drug eruption itu bisa bikin lesi baru gitu dokter terhadap pemakaian obat tertentu gitu? Oke. Nah, terima kasih ya pertanyaannya ya. Bagus banget nih. Apakah namanya resiko alergi obat? Pasti semuanya steroid pun juga bisa menjadi penyebab gitu ya. Jadi memang saya pernah mendapatkan, jadi saya sendiri pengalaman. Jadi pasien itu ada komorbidnya ya, dia alergi obat. Kami dikonsulkan dari divisi penyakit dalam. Jadi pasien tuh biasanya kalau penyakit dalam atau apa kan sukanya kan diberikan dexamethasone gitu ya. Jadi ternyata dikasih dexamethasone, dikiranya alergi obat biasa, mereka memberikan dexamethasone tapi tambah brul deh, tambah flare, tambah muncul lesi di mata, lesi di bibir begitu, udah mengarah ke SJS begitu. Padahal obatnya dari awal dia masuk maupun obat-obatannya itu dia tidak ada lesi seperti itu, dan akhirnya dikonsulkan jangan-jangan dia alergi terhadap dexa begitu. Nah, kita tahu kalau steroid itu kan ada pembagiannya ya, ada macam-macam kan, ada metil prednisolon, kemudian ada dexamethasone, jadi ada golongan glukokortikoid, mineralokortikoid seperti itu. Jadi kemungkinan untuk menjadi alergi pun ada, bisa begitu. Dan kalau misalnya dok, kalau gitu gimana ya? Nanti kita bisanya evaluasi deh, kok misalnya dia karena kemarin punya DM gitu ya, gulanya sudah terkontrol, tapi kok malah tambah parah ya begitu ya, jangan-jangan kita harus memberikan di change steroidnya yang bentuk yang misalnya dari glukokortikoid menjadi mineralokortikoid seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau fixed drug eruption itu biasanya lesinya memang hanya di situ-situ aja deh. Jadi kalau misalnya muncul lesi baru ya jarang ya deh. Jadi beberapa pasien saya itu karena memang awalnya itu memang dia akan munculnya di situ-situ aja. Jadi pasien tiba-tiba datang, dok saya ini kenapa kok bercaknya hitam di sini saja, dan kebanyakan pasien itu ingin menghilangkan bekasnya deh. Jadi ingin menghilangkan hitamnya itu soalnya hitam banget, hiperpigmentasi banget, bukan eritem gitu ya. Jadi pasien mengeluhkan
kok ini saya di bibir atau di telapak tangan saya ini kenapa ya dok, ini mengganggu, misalnya seperti itu. Yang datang ke kami biasanya seperti itu, jarang yang pertamanya dok ini saya kenapa begitu. Nah akhirnya kita harus lacak nih, karena mau dikasih bleaching agent, mau dikasih steroid selama apapun, kita ingat ya regenerasi kulit kan 1 bulan. Kalau tetap dia tercetus minum obat, ya kok doa dek, mau mulai membaik, mau agak pudar warna hiperpigmentasinya, dia memerah lagi. Jadi memang harus kita cari etiologi obatnya apa. Obat itu nggak hanya 1-2 minggu ya, jadi 3 bulan ke belakang kita harus lacak obat-obat apa yang dia biasa konsumsi begitu. Biasanya kalau anak kecil, biasanya itu kalau batuk pilek biasanya kan dikasih obat dari bidan ya, jangan-jangan kita harus lacak deh sirupnya opo, kemungkinan jangan-jangan paracetamolnya seperti itu. Kalau orang tua jangan-jangan dia sering beli Panadol kayak apa kayak gitu ya, berarti paracetamolnya. Atau saya dulu pernah dapat pasien malah dia alergi terhadap antimo, jadi kalau dia periksa ke RSUD dia minum obat antimo, akhirnya apa deh hitam lagi begitu. Jadi kita harus cari obat-obatan apa yang dia minum biasanya, nggak hanya seminggu 2 minggu ya. Jadi kalau misalnya dikonsulin 3 bulan ke belakang pun juga kita ada resiko, karena kalau resiko obat ada yang tipe akut maupun tipe kronik. Jadi kalau akut ya kayak tadi angioedem kayak urtikaria gitu ya, ataupun SJS itu berarti dia langsung memberikan gejala. Tapi kalau yang kronik dia perlahan-lahan nih, kayak seperti si Vick drug eruption seperti itu. Mungkin bisa ada bayangan dikit gitu ya. Apakah ada pertanyaan kurang puas atau gimana, boleh? Izin dokter, berarti kalau yang fixed drug eruption yang udah sampai hiperpigmentasi itu dia sifatnya udah menetap gitu gitu. Jadi bukan kayak Enggak eh, menetap deh, dia kan punya kayak sel memori gitu ya dek ya, sel memori, dia lagi tercetus nih. Jadi aku tuh munculnya yang paling banyak sel inflamasinya di situ dek. Kalau kita misalnya menghentikan pencetusnya, obatnya kita sudah di stop gitu ya, akhirnya kan logikanya si kulit itu akan beregenerasi ya. Jadi sel inflamasinya mulai apa dek, mulai hilang seperti itu. Jadi ya kalau kita dikasih kortikosteroid topikal misalnya, kamu kasih mometasone atau kamu kasih apa dek desoksi, kalau misalnya itu ya nggak apa-apa. Logikanya kalau obatnya kita udah tahu dan kita stop, logikanya dia akan menipis kan, dia akan regenerasi gitu kan. Tapi kalau kita misalnya cuman dikasih anti radang obat dewa doang, dikasih sistemik maupun oles, tapi kita tidak tahu deh, akhirnya 1 bulan ini mulai baik nih dok, tapi ini kok datang lagi ya, kok kambuh lagi ya begitu. Ternyata obat pencetusnya yang simple deh. Kalau tiap kali mens misalnya minum paracetamol seperti itu, cuman patognomoniknya, tanda khasnya dia hanya di situ-situ aja deh. Misalnya kalau kita itu pasti di situ-situ lagi kambuh lagi dok, di sini lagi begitu. Berarti kalau misalnya udah datang masih kambuh lagi, ya berarti ada obat baru yang diminum, atau obatnya masih belum tepat sasaran, obat apa yang sebagai pencetusnya gitu ya. baik, terima kasih jawabannya dokter. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau udah lihat FDA itu kok deh ingat, yang sulit itu yang makulopapular. Malah kalau makulopapular itu kadang kita terdiagnosis dengan viral exanthem ya, jadi kayak entah morbili kayak entah morbili yang paling, apalagi kalau anak-anak maupun orang dewasa rawat inap dia demam gitu ya. Untuk bedain antara viral exanthem dengan erupsi obat yang drug eruption makulopapular agak sulit gitu loh. Jadi kalau morbili kan biasanya ada apa itu dek, patognomoniknya kan di belakang telinga, kemudian ada demam. Kadang pun drug eruption yang makulopapular ini ada juga demamnya. Jadi angelnya sulitnya itu. Soalnya kan beda target ya. Kalau memang drug eruption ya pasti kita kasih steroid nih gitu kan. Tapi kalau viralan kan sebenarnya hanya memperkuat imun kita, ya seharusnya baik kan gitu. Kalau topikalnya dok, misalnya olesnya ya boleh. Kalau misalnya biasanya rasanya merah celekit-celekit gitu ya, ya kita kasih steroid aja. Steroidnya juga kita harus bijak nih. Steroid itu macam-macam deh. Ada yang potensinya rendah, ada yang kuat maupun yang super kuat gitu ya. Ada 7 kriteria. Jadi kalau misalnya dok
saya bingung nih kalau di bibir gitu atau di wajah kan dia areanya kan lebih lebih soft dan lebih tipis ya, jadi kita kasih potensi yang rendah. Mau metason boleh. Kalau di badan dok saya kasih desoximetason kayak adanya nanti di puskesmas misalnya betametason boleh, tapi ya bijak-bijak lah. Kalau eritemnya sudah mulai hilang menjadi hiperpigmentasi ya di stop ya dek, jangan terus-terusan nih dikasih. Kalau terus-terusan dikasih nanti bisa nimbulin efek samping kan, kayak strie, kayak halo di area merahnya itu ada bekas keputihan gitu. Hati-hati, jadi kita harus memang bijak. Memang steroid obat kita ya, kalau di kulit itu steroid itu obat dewa, tapi kita juga harus berbijak-bijak. Kadang orang minum itu sembuh, akhirnya apa, ketagihan. Kalau aku nggak minum itu aku tambah gatel, aku tambah nggak enak, akhirnya efek sampingnya apa, bisa moon face, bisa strie ya kan, pecah atau stretch mark gitu. Itu yang bisa dilihat. Kalau lama-lama terakumulasi kan bisa osteoporosis macam-macam ya, bisa ada gangguan transaminitis di livernya begitu. Jadi memang bijak-bijak, karena pasien-pasien tuh kadang udah enak dapet dexa kek, dapet metil kek, akhirnya kita loss, apa ya, kita kehilangan untuk mengontrolnya, yang ada malah datang-datang wes moon face semua deh itu gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi nih, kriep-kriep atau udah cukup? Izin bertanya, dokter. Mm-mm. Buat di urtikaria tadi kan ada beberapa macam urtikaria, dokter. Mm-mm. Kan ada yang urtikaria yang dingin sama yang kolinergik ya. Misalkan dokter, ada orang kan kalau yang kolinergik kan karena kenaikan tubuh, kenaikan suhu tubuh atau enggak keringat, dan ataupun yang dingin itu karena rangsangan dingin. Ketika ada orang datang dengan urtikaria karena penyebab beberapa hal terus tadi, terus diberikan cetirizine, terus sembuh, terus ketika dia terdampak lagi sama penyebab itu, apakah harus minum cetirizine lagi nggak, dok? Atau apakah ada tata laksana yang lain? Oke, siap. Nah, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kalau urtikaria dek, kita harus banyak menjelaskan dan mencari faktor pencetusnya, etiologinya. Karena kalau terpapar lagi, ya dia akan flare. Jadi kalau tipsnya saya gitu ya, kalau misalnya urtikaria itu faktor penyebabnya banyak, endogen dan eksogen. Endogen, wis aku bakat yo gitu kan. Ya udah, ya kita gimana caranya agar tidak flare. Jadi kita edukasi dari satu, makanan deh. Makanan itu berpengaruh ya. Inhalan tuh bisa hirupan atau misalnya dari makanan juga bisa. Jadi makanan juga harus, pertama kalau tipsnya saya harus dijelasin nih apa aja, berarti tidak boleh makanan yang berpengawet. Karena kalau urtikaria kolinergik gitu ya, berarti kan dipicu oleh kenaikan suhu ya. Kadang kalau dia punya bakat alergi itu kemeringatnya tuh lebih banyak deh. Akhirnya pemicunya sih memang keringet ya, tapi penyimicu keringetnya berlebih, jangan-jangan dia punya bakat alergi gitu loh. Jadi misalnya dari makanan dihindari yang berpengawet. Kedua, cuaca ya. Jadi kalau misalnya kolinergik, aku habis main sepak bola, aku habis nge-gym, kena kemeringet, aku keringetan, kena bahan kayak kekompres nih kan badan kita ya, aku langsung brul begitu ya. Berarti harus kita edukasi, embuh piye carane, gimana caranya kulitnya harus kering. Misalnya entah langsung ganti baju atau bawa sangu baju yang bukan jersey, yang bahannya yang katun. Jadi soalnya kalau misalnya kita mau dikasih cetirizine terus tapi kita tidak menyelesaikan masalah, dia kebiasaan nge-gym dan dikeringkan gitu ya, ya nggak bisa deh mental lagi. Akhirnya pasien capek gitu loh, soalnya minum obat terus begitu ya. Jadi cuaca ada dua deh, dia bisa alergi terhadap dingin maupun alergi terhadap panas. Jadi kalau saya dok motoran nih mau kuliah ke Unisma, kena keringetan pakai jaket tebel, kemeringet dikit kok aku biduran ya di belakang apa di punggungku, ya berarti kamu langsung harus mandi atau mending harus langsung ganti bajunya yang bahan enak seperti itu. Ataupun kalau misalnya biar gak keringetnya nempel ke baju yang luar, kamu kasih kaos dalam dulu dong. Jadi misalnya kemeringet keserap sama kaos dalammu. Ada juga yang dia cuaca dingin dok, saya kena
main jalan-jalan ke Batu motoran kena semriwing-semriwing langsung aku tiduran, ya berarti lawannya harus dibuat suhu basal tubuhnya harus hangat, entah pakai kaos kaki, entah pakai kaos tangan, jaket, baju yang hangat, minuman hangat seperti itu. Kemudian juga infeksi juga deh. Kadang kalau misalnya suhu gitu ya, tapi infeksinya dia ada gigi lubang, ada gastritis, ada keputihan, itu kan infeksi ya. Kalau infeksi kan logikanya ada kuman dari luar kena ke kita nih, ya kan? Sedangkan kalau penyakit semuanya imun kita lagi rendah, tentaranya kita rendah, perang sama kuman nggak bisa menang, akhirnya responnya ngasih ke otak, kamu ada musuh nih, aku nggak bisa ngatasi, akhirnya mana kulitmu yang sensitif, kalau urtika ya bidurannya muncul. Jadi infeksi juga berpengaruh, jadi kamu edukasi juga, saya sudah ganti baju dok begini, jangan-jangan ada gigi lubang, berarti harus ditembel. Yang keempat, psikis. Jadi kalau psikis berpengaruh juga, saya suka nge-gym nih, lagi on diet nih gitu kan, nge-gym terus akhirnya minum cetirizine, terus udah bawa ganti baju terus, tapi akhirnya dia stres, kurang istirahat, ya itu juga pemicunya. Jadi intinya penyakit-penyakit itu tergantung dari semuanya imun kita. Kalau imun kita baik deh, udah dieliminir apa pencetusnya gitu ya, setirisin 2 minggu udah, ya sudah begitu. Kalau misalnya kayak makan dok makanan gitu, kalau kita coba-coba ya bisa, nggak apa-apa kan, soalnya imun kita kuat sebenarnya. Logikanya kalau kita alergi tapi imun kita kuat, bahannya apa ya, mau apapun aja nggak akan tercetus. Tapi kalau imunnya kita rendah, ya pasti dia akan kambuh-kambuhan lagi. Jadi memang kalau urtikaria itu memang harus dijelaskan apa-apa, harus dicari faktor pencetusnya apa begitu. Soalnya obatnya ya cuma cetirizine tok deh, cetirizine sembuh nggak sembuh selama 2 minggu, tapi kita mencari pencetusnya yang sulit. Jadi kalau itu ya harus dijelasin bener-bener apa pencetusnya gitu ya. Mm-mm. Sudah. Ya ampun dokter, terjawab. Terima kasih. Sudah cukup? Apa ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup banyak? Dari teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya? Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya, dokter. Atau nanti jika ada pertanyaan bisa lewat saya, nanti saya tanyakan ke dokter. Ya, atau boleh dokter Sasi kan, penanggung jawabnya boleh juga. Ya, oke, semoga bermanfaat. Ada sedikit lah atau banyak pun dari ilmu yang didapat, pengetahuan yang didapat, dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Maaf kalau saya tadi bikin bikin apa nih, bikin jadwalnya, soalnya tadi maunya 12:30, ternyata saya ada kepentingan belum selesai dari rumah sakit, jadi agak mundur sedikit, minta maaf saya ya. Kurang lebihnya gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.